Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal Tawakal, dan kali ini kita akan membahas tentang penulis harian ke-6, yaitu tentang human resource dari project penulis harian di series yang telah saya buat sebelumnya. Yaitu nanti akan uh, membahas tentang plan human resource management. Jadi ini salah satu pengertian human resource management, plan human resource management, acquire project team, develop project team, dan manage project team. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Jadi human resource management ini akan membahas tentang proses-proses yang mengatur, mengelola, dan memimpin tim proyek. Nah, tim proyek terdiri dari orang-orang yang dengan perannya masing-masing dan ditugaskan untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, anggota tim proyek ini nantinya adalah orang yang memiliki keahlian yang bervariasi, seperti yang dapat ditugaskan penuh atau paruh waktu dan dapat ditambahkan atau dihapus dari tim proyek saat berlangsung. Jadi sangat dinamis dia. Anggota tim proyek juga dapat disebut sebagai staff proyek. Nah, meskipun proyek khusus dan tanggung jawab anggota proyek tim proyek ditentukan, keterlibatan semua anggota tim dalam perencanaan proyek dan pengambilan keputusan akan sangat bermanfaat. Partisipasi anggota tim selama perencanaan dapat menambah keahlian mereka akan proses dan memperkuat komitmen mereka terhadap proses tersebut. Jadi sebelum info sebelumnya, jadi dokumen ini adalah dokumen yang telah saya buat berdasarkan PMBOK tahun 2012 bagian kelima, dan yang telah saya ringkas sebelumnya berdasarkan pemahaman saya sendiri. Jadi apa yang saya pahami ada di dokumen ini. Proses yang pertama adalah plan human resource management, yaitu proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan peran proyek, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, dan hubungan pelaporan, serta menciptakan rencana manajemen proyek. Manfaat dari proses ini untuk menetapkan peran proyek dan tanggung jawab bagian organisasi proyek dan rencana pengelolaan pegawaian, termasuk deadline untuk staff dan rilis. Nah, ini tentang proses ini utamanya adalah untuk mendeskripsikan garis besar human resource management plan-nya, dan tools and technique yang digunakan adalah organization chart and personal description, networking, organizational theory, dan assessment. Ini adalah penjelasannya. Inputnya adalah seperti ini, dan organizational and personal description ada sebagian tools tentang mendeskripsikan roles and responsibility-nya, kemudian dari chart, matrix, dan row. Terus ini juga ada relative matrix tentang aktivitasnya itu dilakukan oleh siapa, dan aktivitasnya itu apa, dan dia bertanggung jawab sebagai apa. Apakah dia sebagai accountable, consult, inform, dan responsible. Nah, networking adalah interaksi formal dan informal dengan orang lain demi sebuah organisasi, struktur, atau lingkungan profesional. Jadi 4 ini adalah sebuah tool dan tekniknya yang akan kita gunakan nanti. 3. Dan selain itu ada expedition dan meeting sudah dijelaskan di bullet area sebelumnya. Nah, nanti adalah human resource management plan. Human resource management ini berisi tentang hal berikut: garis besar dan roles and responsibility, project organization chart, dan staffing management plan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, lebih ke garis besarnya tentang pengaturan staff dan human resource-nya nanti. Ini adalah acquire project team. Nah, dan di sini prosesnya adalah proses untuk mengkonfirmasi ketersediaan sumber daya manusia yang diperoleh tim yang diperlukan untuk menyelesaikan kebutuhan proyek. Manfaatnya utama dari prosesnya adalah terdiri dari menguraikan dan membimbing tim, seleksi, dan menentukan penentuan tanggung jawab untuk mendapatkan sukses. Jadi ini sebelum kita mendapatkan rencananya yang telah kita buat, kita selanjutnya adalah mencari orangnya. Jadi input adalah human resource management plan, dan tools nantinya ada assignment, negotiation, acquisition, dan reporting, multi-credit. Jadi adalah cara-cara kita untuk mendapatkan
timnya kita. Nah, placement ini apa? Adalah ketika anggota tim proyek dipilih di muka, atau metode saat kita membutuhkan anggota tim di awal-awal, sebenarnya kita membantu saat untuk menentukan project starter atau juga atau sejenisnya. Acquisition adalah ketika organisasi tidak menyediakan staff yang diperlukan untuk misalkan sebuah proyek, kita dapat mengambil dari luar organisasi. Itu adalah acquisition. Virtual team adalah sekelompok orang yang sebagai timnya kita dan dia tidak bisa bertemu secara langsung dengan kita, dan itu disebut dengan virtual teams. Lalu outputnya adalah project assignment, jadi tentang assignment project untuk staff-staffnya itu. Ada resource kalender, jadi kalender dari resource-nya sendiri, apakah resource bekerja kapan, terus liburnya kapan, itu ditentukan di resource kalendernya. Dan juga ada project management updates, adalah updates dari dokumen-dokumen project management plan tentang human resource-nya. Dan abis ini bisa mempengaruhi risk atau lain-lain. Dan ketiga adalah develop project team. Nah, develop project team adalah proses meningkatkan kompetensi, interaksi anggota tim, dan lingkungan tim secara keseluruhan untuk meningkatkan kerja proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah untuk menghasilkan peningkatan kerja sama tim, meningkatkan keterampilan dan kompetensi, karyawan termotivasi dan mengurangi tingkat turnover staff atau pergantian staff, dan meningkatkan kerja proyek secara keseluruhan. Jadi ini lebih ke proses meningkatkan kualitas dari tim proyeknya itu sendiri, dan terusnya atau cara-caranya untuk dapat mencapai itu bisa seperti interpersonal skill atau dan training. Jadi ini lebih ke meningkatkan kemampuannya mereka dan interpersonalnya mereka. Terus juga ada team building activities, growth and collaboration. Nah, team building activities adalah kegiatan dan variasi mulai dari agenda 5 menit yang membahas tentang review proyek dan lain-lain. Jadi lebih ke meningkatkan koordinasi. Dan collaboration adalah sebuah metode di mana kita akan menempatkan beberapa orang tim yang paling aktif untuk berkumpul bersama dan menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kita akan mengambil tim anggota tim terbaik untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Itu dapat dilakukan secara sementara atau dilakukan secara keberlangsungan proyek. Dan juga ada ground rules, adalah aturan dasar dari proyek, misalnya tidak untuk telat atau gimana. Dan selanjutnya ada outputnya. Nah, outputnya itu berdasarkan tulisan tadi, kita dapat menilai tim performance assessment-nya. Jadi bisa kita nilai performance timnya kita dan mengupdate enterprise improvement factor-nya. Nah, ini adalah penjelasan tim performance assessment dan sebagai hasil dari melakukan evaluasi kerja tim secara keseluruhan, dan dapat mengidentifikasi pelatihan khusus seperti coaching, mentoring, dan ada perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kerja tim. Jadi performance team ada sebagai dasar kita untuk melakukan berbagai macam tindakan atau feedback dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, yang terakhir ada proses manage project team. Jadi di sini ada proses tracking kinerja anggota tim, memberikan feedback, menyelesaikan masalah, dan mengolah perubahan tim untuk mengoptimalkan kerja proyek. Manfaatnya dari proses ini adalah untuk mempengaruhi perilaku tim, mengolah konflik, dan menyelesaikan masalah. Jadi ini lebih ke saat kita memanage anggota tim kita berdasarkan saat berjalannya selama proyek. Inputnya adalah bermacam ini dan dapat berupa isu log atau permasalahan log, catatan permasalahan yang terjadi dalam proyek. Dan toolsnya kita bisa berupa observation and conversation. Jadi kita mau observasi dan berdialog pada mereka atau tim proyek tentang apa yang terjadi, keputusannya mereka. Terus juga ada performance appraisal, jadi tentang penilaian kerja tim itu sendiri. Terus juga conflict management, yaitu adalah sebuah metode yang kita gunakan ketika ada konflik. Conflict management ini bisa berupa withdraw atau avoid, smooth atau accommodate, compromise, reconcile,
cross direct dan collaborative problem solving itu ini sebuah ilmu dasar dari manajemen konflik sih, bisa dibaca sendiri. Terus juga ada interpersonal skill, jadi ada skill-skill interpersonal yang dibutuhkan oleh manajer proyek untuk memanage tim proyeknya, bisa berupa leadership, influencing, effective decision making. Nah, outputnya bisa berupa change request. Change request ini kita lakukan ketika kita memerlukan untuk pergantian staff. Jadi kita setelah kita dari tools ini, misalnya saat dialog dia ingin sudah tidak betah atau gimana, kita bisa menggantinya dan kita tetap di change request. Dan update ini akan kita lakukan berkaitan dengan perubahan-perubahan atau apa yang perlu ditambahkan dalam dokumen proyek kita nantinya. Oke, itu yang terakhir. Sebenarnya cukup untuk knowledge area ini, yaitu adalah Human Resource Management. Terima kasih sudah melihat dan menonton video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.